Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i khamsatun. Syarat sahnya wudu itu ada 5. Syurutuhu ay kasyurutil ghusli khamsatun. Syarat wudu sama dengan syarat mandi junub, yaitu ada 5. Yang pertama adalah ma'u mutlaqin, air yang digunakan untuk wudu dan mandi junub adalah air mutlak. Ghairu mustakmalin, yang tidak mustakmal, yang belum digunakan fi raf'i hadasin, untuk menghilangkan hadas. Jadi air mutlak adalah air yang belum digunakan untuk wudu, belum digunakan untuk mandi junub. Itu namanya belum digunakan. Wa natsin, dan air mutlak itu belum digunakan untuk membuang najis, untuk membersihkan najis. Kalau air telah digunakan untuk berwudu namanya mustakmal. Air telah digunakan untuk mandi junub namanya mustakmal. Kalau air telah digunakan untuk membuang najis namanya mutanajis. Jadi air itu ada air najis, ada mutanajis. Mohon maaf, air kencing, air najis. Tapi air bekas cebok, maka air itu namanya mutanajis. Air tercampur najis. Air bekas cebok nggak boleh buat wudu, maksudnya air bekas wudu nggak boleh dipakai wudu lagi. Air bekas mandi junub nggak boleh dipakai buat wudu, nggak boleh dipakai buat mandi junub. Qalilan, apabila air itu sedikit. Beda kalau banyak. Umpamanya ada kolam sampai 3 meter dah. Berarti kan kolam satu. Kita wudu di selang di atasnya. Otomatis kan bekasnya jatuh. Itu mah nggak apa-apa. Bukan mustakmal, karena sudah kecampur dengan air yang banyak. Seperti di kamar mandi yang di sana itu kan airnya ngucur terus tuh. Maka itu bukan mustakmal namanya. Maksudnya untuk buang air besar, ceboknya pakai air itu nggak apa-apa. Nggak harus nadangi dari selang, enggak. Cukup dari ember ambil. Karena itu tercampur dengan air banyak di sini. Ya, qalilan, apabila air sedikit. Wa mutahayyirun kasiron, dan kalaupun air banyak, tapi kalau berubah tetap tidak jadi mutlak. Air banyak tadi tuh kolamnya 3 meter. Terus ada orang cebok, ya enggak? Terus bekas ceboknya itu masuk ke kolam itu, kecampur. Kelihatan tuh bekas kotorannya. Itu namanya berubah. Walaupun airnya banyak, itu sudah tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Karena walaupun banyak, tapi sudah berubah. Nggak boleh ya. Bapak hadirin sekalian, itu yang pertama, air mutlak. Air mutlak itu adalah air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih yang kecil ada 7 macam air. Air hujan, air embun, air laut, air sumur, air sungai, air sumberan, air es. Air embun kalau sudah banyak, air es kalau sudah mencair dan banyak, tentunya begitu. Itu 7 macam air itu termasuk air mutlak apabila belum digunakan. Nah, seperti air keran maksudnya adalah air laut, air sungai. Air keran masuk ke air sungai.
Yahtalitu tahirun ghaniyun anhu. Seandainya ada air sedikit atau air banyak tapi berubahnya bukan karena mustakmal kepakai wudu atau kepakai mandi junub, dan juga bukan karena najis, tapi ada juga tuh perubahannya menjadikan kemutlakan airnya menjadi sia-sia, tidak jadi boleh buat wudu, yaitu apabila kecampuran sesuatu yang mana air itu tidak membutuhkannya, seperti air kecampur gamping. Tahu gamping ya? Gamping yang buat ngaduk itu pasti semen, air kecampur semen, air kecampur kapur, air kecampur cat, apalagi, sehingga air itu sudah tidak berbentuk air lagi, sudah berubah. Padahal barang-barang tadi itu suci, ya enggak? Semen suci, gamping suci, cat suci, kan suci itu. Tapi kalau berubah warna, rasa, dan baunya, atau salah satu saja, maka walaupun yang mencampurinya itu suci, tapi tidak jadi mutlak, sehingga tidak dipakai lagi, tidak boleh lagi kepakai buat wudu. Atau air kecampur air kopi, atau kecampur air teh, atau kecampur air susu, itu kan sama-sama suci. Tapi kalau berubah, maka tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu, karena kemutlakan airnya terganggu, rusak, itu Pak. Kecuali bisai'in la ghaniya anhu, kecuali kecampur sesuatu yang mana mau tidak mau air itu pasti kecampur, seperti kecampur air tanah. Di kampung ada namanya sungai tapi keruh, karena kecampur tanah, itu tetap suci. Atau airnya berubah karena lumut, yang ada di kolam itu lumut, saking banyaknya, kalau kecampur lumut tetap masih suci. Atau kecampur daun-daun yang mana pohonnya memang ada di samping kolam. Kan kalau di kampung-kampung kolamnya kadang di luar, di samping-sampingnya ada pohon kan, daunnya berjatuhan, saking banyaknya daun akhirnya berubah airnya. Yang seperti itu Pak. Itu Pak. Jadi berubahnya air itu sebab tiga. Ada kalanya airnya mustakmal. Kalau air mustakmal kan berarti tidak kelihatan berubahnya. Atau kecampur air kencing tapi sudah tidak berbau, kan bisa juga. Kecampur air kencing tapi tidak berbau. Atau kecampur air mawar, kan sudah tidak berbau, ada. Tapi itu namanya perubahan tidak kelihatan, tapi itu tetap berubah namanya. Ada lagi berubahnya karena najis, ada berubah karena air mustakmal. Nah, saat dia berubah, maka tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Itu syarat wudu yang pertama, syarat mandi junub yang pertama. Yang kedua, jariyu ma'in ala udwin maksulin, yaitu mengalirkan air ke anggota wudu atau anggota tempat harus dibasuh. Saya tanya nih, anggota wudu yang wajib dibasuh ada berapa Pak? Ada berapa? Ada 3. Yang cukup diusap ada 1. Jadi rukun daripada wudu itu anggotanya hanya ada 4. 3 dibasuh, 1 diusap saja. Kalau diusap tidak harus jariyul ma'i ala udwin. Kalau yang diusap ya cukup diusap aja. Yang diusap apa? Rambut. Diusap-usap aja. Tapi khusus yang 3 itu harus jariyul ma'in ala udwin, mengalirkan air ke anggota yang wajib dibasuh. Apa yang wajib dibasuh? 3, yaitu muka, 2 tangan sampai sikut, 2 kaki sampai mata kaki. Itu airnya harus mengalir. Jariyun itu dari kata-kata jariyah.
Amal jariyah artinya amal yang mengalir, kan begitu. Jariyun itu mengalir. Maka ketika membasuh muka harus mengalir airnya. Tidak boleh hanya diusap saja nih, ambil air, tumpahin, usap itu nggak sah. Harus tangannya itu seperti ini, airnya masih ada, kenain. Nah, untuk batasan muka dari sini sampai sini, terus kenain sini untuk kesempurnaan. Terus dari sini sampai sini nih, anak telinga. Nah, terus agak digosok-gosok, airnya mengalir 3 kali. Ya. Yang kedua tangan, mengalirkan air di tangan itu, tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Mengalirkannya dari ujung jari ke siku. Kan wujuh wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu ke siku, bukan siku ke tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. 2 tanganmu sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Itu cara memahami ayat adalah ini kan ada kuku-kuku nih, ini harus bersih. Kalau masih ada kukunya, terus ada wasah itu, mohon maaf, kotoran yang hitam-hitam, terus dibuang, dikopekin pakai apa gitu ya. Maka kalau bisa bersih. Hati-hati, sayang kita rajin sholat, ternyata ketika wudu nggak sah lagi. Hati-hati. Maka caranya adalah ini seperti ini, air mengalir dari ujung baru ke sikut. Ya otomatis inilah ya, sini nih 3 kali. Setelah 3 kali baru kiri. Itu namanya wa aydiyakum ilal marafiq. Ujung jari ke siku, bukan siku ke ujung jari. Kalau siku ke ujung jari, boleh jadi di sini tidak kena. Resikonya begitu. Apalagi main tanpa di gini-giniin ya, main kasih air begini. Makanya begini Pak. Wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung jari ke itu harus jarul ma'i ala udwil, mengalirkan air ke anggota muka nih. Baru tadi wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kakimu sampai mata kaki. Itu pun sama, dari ujung. Kalau mau tertib dari ujung kaki sampai mata kaki, dari sini nih, dari mata kaki, bukan dari mata kaki ke sono. Maka hebatnya di sini sambil duduk kan, ya kan? Yang di sini nih keren ini, sambil duduk begini deh, air muncul begini, kan begini terus ini. Dari sini nih sampai mata kaki. Cara memulai begitu, wa arjulakum ilal ka'bain, dari ujung sini ke mata kaki. Itu hanya 3 Pak. 3 yang wajib dibasuh. Adapun rukun wudu yang pertama niat. Rukun wudu yang ke-6 tertib. Itu kan bukan perbuatan, tapi pekerjaan hati kan. Kalau niat sama tertib hanya urutannya saja. Itu ya. Jadi jaryul ma'i ala udwin, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu yang memang wajib dibasuh. Bagaimana dengan mandi junub? Ya, ya itu afdolnya begitu. Kalau menurut mazhab Imam Maliki, rambut dibasuh. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i diusap. Ya boleh aja, boleh. Nah, untuk mandi junub kan syaratnya sama nih. Nah, mandi junub ini semuanya harus dibasuh. Mandi junub semuanya harus dibasuh, sampai lubang-lubang pun dibasuh.
terutama lubang buang air besar itu harus dibasuh itu. Maka sesekali tongkrong biar kena basuh. Adapun mulut nih sama lubang hidung sunnah, kumur-kumur sunnah, terus lubang hidung sunnah. Perempuan yang digelung itu hanya sunnah saja, sunnah diurai, sunnah itu ada hadisnya. Tapi kalau pengen aman sih ya dikasih sampo kalau pengen aman, agar pasti rambut-rambutnya sekaligus kulit dasarnya bisa bersih, karena itu mandi junub. Jadi harus jaryul ma'i ala udhuin. Enaknya kalau wudu itu kan cuma 3 anggota tuh, ini enggak? Muka, 2 tangan sampai sikut, 2 kaki sampai mata kaki. Lagi di mandi junub, dari ujung kepala sampai ujung kaki harus dibasuh semua. Nah padahal airnya sedikit tuh, bagaimana caranya tuh? Ayo, airnya sedikit, gimana caranya? Pak, taruh di atas, enggak? Ember kecil taruh atas, udah buat mandi. Atau embernya tetap kecil di situ, tapi dikasih selang, kucurin deh. Itu terus saja mandi. Walaupun netes lagi di situ nggak apa-apa, nggak mustakmal karena tadi ngalir airnya kan. Boleh Pak, Bapak tempat airnya kecil, kolamnya kurang dari 2 kula, mau mandi junub, nyalain keran aja. Bapak boleh dari air yang ada di kolam itu, boleh. Karena ngalir kan airnya. Karena dianggapnya sebagai air yang banyak. Bagaimana kalau dingin-dingin pengen yang panas, boleh aja. Bapak ngerebus air, cemplungin deh itu air panasnya di situ. Iya, sehingga tidak lagi terlalu dingin. Yang penting airnya mengalir. Coba ya. Itu rumusnya begitu. Itu yang kedua, jaryumain ala udwin. Harus mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Nah, ini dia. Yang ketiga, alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i taghayyuran doron. Alla yakuna, hendaknya tidak ada alaihi di atas bagian tubuh yang dibasuh itu mughayyirun, sesuatu yang merubah, lil ma'i, bagi kemutlakan air, taghayyuran doron, dengan bahaya yang, dengan perubahan yang membahayakan. Kemarin orang malam-malamnya habis dikerok namanya kan ada balsem lah, ada yang pakai minyak angin, ada yang pakai minyak kampak, ada yang pakai JPU, ada yang pakai apa kan? Nah, itu kira-kira ketika air ke tangan itu airnya berubah nggak kemutlakannya gitu. Makanya idealnya kalau dikhawatirkan air itu tidak meresap, umpamanya begini, ada air sedikit, dianalogikannya air sedikit dicampur dengan tadi JPU tadi itu, atau dicampur dengan minyak goreng kan. Jadi walaupun minyak goreng itu kemarin ada pembahasan, minyak itu tidak mungkin bisa bercampur dengan air, maka ini tidak bisa, ini dianggapnya tidak apa-apa karena minyak itu tidak mungkin nyampur. Nah ini masalahnya kalau ada minyak di badan kita terus ada airnya masuk enggak gitu, ya kan? Ya kan Pak? Di dalam badan kita lagi ada minyak nih, terus kita wudu, kira-kira air bisa masuk apa enggak tuh? Nah, yang seperti itu namanya jangan sampai di badan kita ada sesuatu yang menghalangi, tapi beda lagi, yang menghalangi kemutlakan air aja. Berarti sama-sama benda cair. Nah, jika seperti itu, maka idealnya kalau kita mandi junub kan enak, kita pakai sabun ya.
otomatis kan sudah tidak masalah. Bagaimana dengan ketika berwudu? Ya, yang idealnya begitulah, kasih sabun dulu pada kita ini, kasih sabun baru berwudu, khusus untuk yang bagian-bagian wudu. Kalau muka kayaknya nggak mungkin dikasih ini ya, minyak ya. Kalau tangan kan kemungkinan nih, sabunin dulu. Kaki juga cukup sampai mata kaki. Kalau mandi junub kan biasanya pakai sabun. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga itu tidak ada benda cair yang bisa merubah kemutlakan air yang ada di badan kita. Yang keempat, alla yakuna alal wudi hailun kanuratin. Yang keempat nih, syarat wudu, syarat mandi junub yang keempat, hendaknya di badan seseorang yang mau dibasuh itu tidak ada penghalang masuknya air, seperti cat, seperti lilin, seperti apalah gitu. Cat kira-kira menghalangi masuknya air enggak? Bahkan di kitab ini kawasahin tahtal adfari, seperti kotoran-kotoran yang ada di kuku-kuku, baik di tangan ataupun kuku-kuku ada di kaki. Itu juga menghalangi masuknya air ke dalam badan kita. Makanya harus steril. Kalau yang ketiga itu tidak ada benda cair. Yang keempat benda padat. Nah, yang kelima, duhulu waktin lidaimi hadasin. Itu khusus orang yang tadi beser atau perempuan yang kena darah kotor, darah istihadah, bukan haid, yang dia masih wajib sholat, maka dia boleh wudu hanya setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu belum boleh wudu. Coba. Jadi boleh diulangi, yang pertama syarat wudu adalah airnya harus air mutlak. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Yang ketiga, tidak ada benda cair di badan kita yang bisa menghalangi kemutlakan air. Yang keempat, tidak ada benda padat di dalam badan kita yang menghalangi masuknya air. Yang kelima, bagi orang yang selalu berhadas seperti beser dan wanita yang darah istihadah, baru boleh wudu setelah masuk